Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Ilza Muntako, Saudara Ilza Muntako dan juga Urfatus Solihah, apabila terdapat gap antara kelas maupun angkatan di prodi, maka yang pertama yang akan kami lakukan adalah mencari tahu permasalahan yang ada atau yang sedang terjadi. Jadi kita harus melihat dari berbagai sisi, dari berbagai pihak juga untuk untuk menjadi mediasi atau mediator sebagai penenang dari permasalahan tersebut. Jadi kita tidak hanya main hakim sendiri, jadi kita harus menjadi mediator agar kedua pihak dapat segera tenang dan damai seperti itu. Selanjutnya, untuk apabila ada yang marah-marah sendiri dan egoisme dan lain sebagainya, maka kami sebagai ketua dan juga pengurus dari Forest, saya harap agar dapat membawa atau memberi nasihat sedikit demi sedikit menuntun kepada anggota tersebut agar mengurangi temperamennya tersebut. Karena temperamen tersebut merupakan suatu hal yang kurang baik di masyarakat dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya bimbingan kepada pihak tersebut. Namun apabila pihak tersebut masih ngotot dan ingin mempertahankan temperamennya, maka sekali lagi kami serahkan pihak tersebut kepada pihak yang lebih baik lagi atau yang lebih di atasnya, yakni Kaprodi, Bapak Kaprodi, dosen kita Bapak Arif Mahbub, seperti itu. Terima kasih. Mungkin akan dijawab selanjutnya oleh kandidat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan jawaban kandidat nomor 2. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilzam, Muntako sama Urfatus. Pertama dari pertanyaan Ilzam, jika saya menjadi pemimpin atau ketua umum, yang saya lakukan yaitu mengadakan kegiatan bersama sehingga ada pendekatan secara individual, juga ada pendekatan misalnya kayak rutinan atau acara-acara yang sekiranya anggota itu bisa sharing atau memberikan asumsi satu sama lain. Selain itu juga menampung segala aspirasi dan keluhan para anggota lain melalui rapat. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan dari Urfa. Jika ada yang marah-marah atau saya akan berusaha untuk menenangkan keadaan, memberi pemahaman kepada semua anggota dan mengajak anggota untuk bersikap lebih bijak. Dan jika ada masalah, maka saya akan mencoba memberi saran dan jalan keluarnya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya dari kandidat nomor 2. Jika yang bertanya ada dalam forum ini, apakah sudah merasa dijawab pertanyaannya atau ada sanggahan? Sudah, terima kasih. Baik, jika dirasa sudah cukup, akan kami lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan kedua dari Dinda Faismaul Rofiati dengan NIM 18034060013, perwakilan dari semester 7. This question is for Baihaqi. As we know that most of English students here are not really interested in organization things. For example, lack of motivation to participate in organizational event or program. How can you deal with the problem? Do you have any solution or maybe innovation to solve this problem? Dikarenakan pertanyaan ini hanya ditujukan untuk kandidat nomor 1, maka saya persilahkan Saudara Baihaqi untuk menjawab.
Thank you for the time. Firstly, I would like to answer the question from Mbak Dinda Faismaturafiati. First, we need to be well aware. I'm well aware that not most of us have an interest in organization things. We need to be aware that we have our own real life activities. Yeah. So that is why to make them or to make us have more motivation or more interest in doing organization is making a fun activities within our organizations. For instance, we need to have some fun activities, some recreational activities around once a month or twice or 2 months for once. So that's why by doing so, I believe every one of us will have what do we say, kepemilikan in these organizations. So I believe that they will have an increase or enhance in their motivations, and afterward we can make something like a reward for those who are proactive in the organizations. Not only mandatory activities, yeah, but also something like sunnah activities. So it is fine. I mean, making those kind of activity will boost their motivation and interest. That's all. Thank you. Is that answering the question, Mbak Dinda? Thank you for the answer, Mas Bayaki. So it depends on the program of the forest itself from each division, right? Yeah, it depends on its kind of division. Okay, thank you. Yeah, thank you. Sure, you're welcome. I'm sorry, Mbak Anis. Sepertinya masih di mute. Ini, Bu. Mohon maaf. Terima kasih. Apabila sudah dirasa cukup, saya akan lanjutkan ke pertanyaan yang nomor ketiga. Pertanyaan ketiga ditunjukkan kepada kedua kandidat dari saudari Profita Arianti dengan NIM 21034 0206 1054. Perwakilan dari semester 1. Pertanyaannya adalah, your vision and mission about our club forward is very clear and having a good point, especially about improving English skill of the members. So what kind of project do you have to improve an English skill of the members? Can you give me some example? Baik, bisa langsung dijawab oleh kandidat nomor 2 terlebih dahulu. Kepadanya kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin program-programnya itu seperti kayak study club, dan juga mungkin saya akan mengadakan kayak percakapan setiap harinya itu menggunakan bahasa Inggris di kampus. Mungkin seperti itu program-program yang akan diadakan. Terima kasih. Cukup, Mbak Zara? Okay. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk dilanjutkan jawaban kandidat nomor 1, dipersilahkan. Okay, I will answer the question from Profita Arianti. What kind of project do you have to improve on English skills? There are many. Actually, there are many projects that I have envisioned for our member. Firstly, but the easiest way is making something like a conversational activities during the morning, for example. So we make an activities over there around twice a week. Every member need to attend the agenda. For those who cannot attend, then it is fine. It is not mandatory actually.
But for those who wish to improve their speaking skills, they can attend that activities during the morning, maybe around Sunday morning. In that activity, we will make a group that have a conversation using English, and each of the committee, each of the manager of the organizations will be the supervisor of the activities. Yeah, so instead of being a teacher or a tutor, they will be the partner of speaking over there. So aside for that, I have an organization outside, which is SJSM, Satu Jam Seribu Mimpi. I wish to integrate this organization for those who wish to improve their teaching skills and also their English skills. For those who wish to improve their teaching skills in English, they can attend this organization as the teacher over there or as a tutor. It is a voluntary service, so it is free and without any paid. And for those who wish to improve their English, yeah, they may attend this class. It is free, and I know that one of us, one of the members in this organization, have been attending there, and I see some improvement for her. And aside for that, we can make a study club, just like what Zahrawati said, a small study club among the class, yeah, and the committee member will become the supervisor over there, and the committee will be the bridge that connect those study club with our lecturer. So if they face any difficulties in their lessons, we can consult it to our lecturer. That's all for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya. Bagaimana Saudari Pravita Arianti, apakah ada sanggahan atau tambahan? Yang bertanya apakah ada di forum? Jika ada, apakah ingin menambahkan sanggahan atau ada tambahan? Sepertinya tidak ada. Apabila tidak ada, kami akan lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat dari Saudari Isna Sholihatul Hamidah dengan NIM 19.034.0206.1031. Perwakilan dari semester 5 ditujukan kepada kedua kandidat dengan pertanyaan, bagaimana cara Anda memperkenalkan dan mengajak teman dan juga adik-adik tingkat untuk turut berkontribusi dalam program-program yang ada? Baik, bisa langsung dijawab oleh kandidat nomor 1, kepadanya kami persilahkan. Baik, cara memperkenalkan dan mengajak adik-adik tingkat, yang pertama adalah tidak ada pemaksaan di dalamnya. Jadi ketika saya percaya dan saya yakin kalau misalkan adik-adik tingkat dipaksa untuk mengikuti acara, maka yang terjadi adalah timbal balik dari mereka itu kurang bagus. Jadi menurut saya, daripada memaksa mereka untuk mengikuti acara, lebih baik kita mengayomi mereka dan memperkenalkannya secara perlahan. Selain itu juga dalam berkontribusi, seharusnya sebagian dari mereka dijadikan sebagai kader atau salah satu perwakilan dari mereka sebagai panitia-panitia, sehingga mereka merasa memiliki kepemilikan terhadap organisasi ini, sehingga nanti ke depannya akan mencetak calon-calon pemimpin yang lebih baik selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sungguh menarik sekali ya. Baik, kita lanjutkan kepada jawaban kandidat nomor 2. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membangun rencana eksekusi yang disesuaikan untuk mengimplementasikan tujuan strategi, misalnya kayak
promosi berkelas, bukan promosi, kayak kita ngasih pemahaman ke adik-adik kelas kalau program yang kita buat itu adalah program yang sangat bermanfaat dan juga sangat penting seperti itu, sehingga adik-adik itu juga kayak ada keinginan untuk masuk ke program tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya. Jika yang bertanya ada dalam forum ini, apakah sudah merasa terjawab pertanyaannya? Atau ada sanggahan? Isna Solihatul Hamidah. Sepertinya penanya tidak ada dalam forum, maka saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang terakhir dari Saudari Lindawati dengan NIM 19.034.02.06.10.01. Perwakilan dari semester 5 ditujukan kepada kedua kandidat dan pertanyaannya adalah sejauh mana kamu mengerti dan memahami Forest? Coba ceritakan dari pandanganmu. Baik, bisa langsung dijawab oleh kandidat nomor 2 terlebih dahulu. Baik, Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sejauh saya mengetahui Forest itu yaitu sebuah organisasi himpunan yang memiliki atau menaungi prodi pendidikan bahasa Inggris dan juga menjalankan semua kegiatan yang berkaitan dengan bahasa Inggris, serta menjadi jembatan yang mengenalkan secara luas adanya prodi pendidikan bahasa Inggris Universitas Sumber dan juga kepada halayak luas seperti halnya pada kegiatan SC yang merupakan salah satu kegiatan tahunan HMS Forest dan sebagai ajang perkenalan prodi bahasa Inggris secara luas kepada pihak luar. Selain itu, HMS Forest juga sebagai wadah kreativitas mahasiswa atau mahasiswi pendidikan bahasa Inggris khususnya dalam dalam prodi bahasa Inggris seperti contohnya menyalurkan kreativitas dengan mengadakan lomba bahasa Inggris, prodi dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan jawaban kandidat nomor 1. Dipersilahkan. Baik, karena sebagian pemahaman tentang Forest sudah dijawab oleh kandidat nomor 2, maka saya hanya akan menambahkan sedikit. Forest selain menjadi wadah kreativitas juga sebagai wadah permasalahan yang sedang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi menurut saya ketika mahasiswa mengalami permasalahan, maka alangkah lebih baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pengurus Forest sehingga kebanyakan dari kami dapat mencari solusi yang baik, memusyawarahkan solusi yang baik ke depannya bagaimana cara menghadapi permasalahan itu. Dan itu yang sering terjadi selama saya menjadi anggota. Apabila kami mengalami masalah, kami sering berkonsultasi kepada pengurus-pengurus Forest sebelumnya, sehingga kami mendapatkan solusi yang lebih baik daripada solusi kami sendiri. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih atas pemaparannya. Jika yang bertanya ada dalam forum ini, apakah sudah merasa terjawab pertanyaannya? Atau ada sanggahan? Ya, terima kasih. Baik, jika dirasa sudah cukup, kita akan beralih ke sesi kedua. Baiklah, telah selesai sesi pertama dari debat kandidat hari ini. Semoga jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh kedua kandidat bisa menjawab pertanyaan dari masing-masing penanya. Kita akan memulai sesi yang kedua, yakni para kandidat akan saling memberikan pertanyaan satu sama lain, serta berhak memberi sanggahan, tetapi setelah dipersilahkan oleh moderator. Dan sesi kedua akan dimulai dengan pertanyaan dari kandidat nomor 1. Apakah Anda siap? Siap. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 2. Baik, untuk kandidat nomor 2, apabila
acara Forest atau acara organisasi lain berseberangan atau bertumpukan dengan kegiatan kuliah. Kira-kira mana yang akan Anda utamakan terlebih dahulu, kuliahkah atau persiapan acara? Terima kasih. Baik, untuk kandidat nomor 2, silakan dijawab dengan intuisi dan opini Anda. Dari pertanyaan kandidat nomor 1. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kandidat nomor 1. Jika bentrok dengan acara Forest, maka yang saya lakukan yaitu bisa meminimalisir waktu. Contohnya kayak berbagi waktu gitu. Ya kalau semisal kuliahnya berapa jam, terus mengerjakan untuk proses kegiatan Forest itu berapa jam gitu. Jadi kita bisa membagi waktu semaksimal mungkin seperti itu. Terima kasih. Bagaimana kandidat nomor 1? Menurut saya jawabannya kurang memuaskan ya, karena satu, daripada organisasi, kalau menurut saya kuliah itu lebih utama. Jadi kalau misalkan tidak ada penggantinya, maka tinggalkan dulu organisasinya dan utamakan kuliah. Tetapi apabila bisa digantikan dalam persiapan itu, maka seharusnya digantikan dulu dan mengikuti kuliah. Ketika kuliah selesai, lanjut mengurus organisasi lagi. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana kandidat nomor 2? Apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup. Baik, jika begitu, untuk kandidat untuk selanjutnya akan dilanjutkan kepada kandidat nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. Apakah Anda siap? Bagaimana kandidat nomor 2? Ya. Jika sudah siap, silakan untuk memaparkan pertanyaan Anda kepada kandidat nomor 1. Baik. Ketika Anda terpilih menjadi ketua umum, apa yang pertama kali Anda jadwalkan atau kegiatan pertama yang akan dijalankan seperti itu? Baik, silakan untuk kandidat nomor 1 untuk dijawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. Baik, untuk apabila saya dipilih, maka yang pertama saya lakukan adalah memperkuat internal organization-nya dulu. Baru setelah itu kita merambah kepada mempererat ukhuwah atau persatuan dari seluruh prodi. Jadi kita tidak ada urusan dulu dengan prodi lainnya, kita lebih fokus kepada prodi kita sendiri. Baru setelah prodi kita kuat, kita memiliki kualifikasi yang hebat dan juga dasar-dasar yang atau pondasi-pondasi yang lebih kuat, maka baru setelah itu kita bisa merambah ke prodi-prodi lain seperti itu. Terima kasih. Baik, bagaimana kandidat nomor 2? Apakah ada sanggahan? Tidak, terima kasih. Baik, terima kasih atas seluruh pemaparan kandidat 1 maupun 2.
Baiklah, berakhirlah segala rangkaian acara pada hari ini. Kami berharap siapapun yang terpilih akan bertanggung jawab dan berkomitmen dalam mengemban jabatannya setahun ke depan. Kami berterima kasih atas partisipasi audiens yang telah hadir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk voting bisa segera dimulai. Terima kasih. Kepada partisipan bisa meninggalkan forum.